Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, dari beberapa video yang sudah lalu saya tidak menemukan komentar tatkala sedang mengomentari Tremul ada yang mengatakan, "Ah, tolong itu para Tremul mukanya di-blur aja." Alhamdulillah tidak ada yang berkata demikian. Kenapa? Karena muka-muka Tremul lagi menggemaskan. Biasanya jumawa begitu ya. Sekarang menyadari, aduh ini lagi dipermainkan para Tremul nih. Jokowinya sedang dipermainkan. Setidaknya itu pula lah yang beredar di media ya, di ruang publik itu. Bahwa Jokowi dan Prabowo itu sedang ada masalah lah, katakan demikian ya, hubungannya merenggang. Apa indikatornya? Indikatornya permasalahan Roy Suryo ini. Nah itu kan, jadi memang permasalahan ini skalanya sebesar itu ya, sampai-sampai para Tremul yang selalu menggaungkan Prabowo Gibran 2 periode sekarang lain lagi urusannya, katanya Jokowi dan Prabowo sedang renggang. Oke. Nah, bagi yang menyimak permasalahan ini ya, sangat tahu sekali bahwa salah satu yang sering diserang oleh para Tremul itu adalah Pak Ugroseno. Dan kebetulan lewat di beranda saya itu Pak Ugro saat dilantik menjadi Wakapolri. Memang beliau itu begitu adanya ya orangnya, sedari masih jadi Wakapolri itu humble. Itulah yang nampak dari apa yang terlihat. Dan ada wawancara setelah pelantikan Pak Ugro itu bahwa beliau itu ingin ada polisi yang seutuhnya begitu. Itu yang dikatakan oleh Pak Ugro ya saat wawancara beberapa tahun yang lalu, belas tahun mungkin 12 tahun yang lalu itu. Itu mengatakan bahwa Pak Ugro itu ingin ada polisi yang seutuhnya polisi. Jadi mengetahui semua seluk-beluk tentang kepolisian. Kalau tidak salah yang disebutkan itu Babin Kamtibnas itu, Babin Kamtibmas. Itu yang disebutkan oleh Pak Ugro. Itulah yang seharusnya menjadi polisi seutuhnya. Nah, apabila yang diinginkan oleh Pak Ugro saat itu berhasil ya, karena kita juga tahu bahwa Pak Ugro itu memang ada permasalahan dengan atasannya karena punya hati nurani dan tidak mau membabi buta mengikuti atasannya. Sepertinya yang dicita-citakan tidak terjadi. Apa buktinya? Buktinya kepolisian sekarang yang berantakan ya. Jangankan polisi yang seutuhnya, penyidik saja tidak tahu tugasnya dan tidak tahu hukum secara utuh. Padahal yang diinginkan oleh Pak Ugro itu ada, tidak semua polisi begitu ya. Ada beberapa kepolisian atau jabatan di dalam kepolisian yang memang mengetahui polisi itu seutuhnya ini, sehingga menjadi wajah bagi kepolisian itu sendiri. Tapi itu tidak nampak sepertinya. Dan saya malah tidak mengetahui apa visi misi Kapolri sekarang begitu ya. Apalagi Wakapolrinya. Wakapolrinya siapa saja saya tidak tahu sekarang ya. Kapolrinya tahu, Listio Sigit. Visi misi kedepannya apa? Itu nggak jelas juga. Oh, makanya malah dikasih SPPG ya dan lain sebagainya kan menjengkelkan. Nah, pada akhirnya saat Pak Ugroseno ini ada di pihaknya Roy Suryo, ya mau tidak mau ya itu menjadi sasaran tersendiri bagi para Tremul. Dan salah satu yang sepertinya enak banget sama Pak Ugroseno itu yang akan kita bahas sekarang, yaitu Rocky Sitermul. Salah, Ricky Sitermul ya. Saya kalau orang inget juga di kepala ini suka salah nyebut ya, mohon maaf, itu sudah penyakit saya. Yang nonton channel ini dari lama insya Allah sudah memaklumi. Baik ya, ini adalah Pak Ricky Sitermul yang akan mengomentari Pak Ugroseno, karena memang Pak Ugroseno ini sangat diperhitungkan. Judul videonya Ketegasan Irjen dalam kurung Purn Ricky ke Ugroseno atas tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena salah satu yang sangat vokal waktu Roy Suryo dan Dr. Tifa itu mau diangkut tengah malam itu dari rumah sakit adalah Pak Ugro, makanya dikritik. Ini coba kita lihat seberbobot apa sih kritiknya. Kita saksikan ya. Menyetujui untuk penangguhan tahanan yang Pak Jenderal gimana? Tadi senyum-senyum aja nih melihat ini Pak Jenderal. Senyum, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Senyumnya kok wabarakatuh. gak enak gitu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Tentunya saya memberikan suatu gambaran kepada media dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, waalaikumsalam lah. Nggak Bahkan enak dari awal jawab. saya sudah menyatakan bahwa supaya jangan salah persepsi lagi masyarakat, di mana tupoksi daripada Polri khususnya penyidik sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pret. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, walaupun orang berpersepsi segala macam cara. Pernah saya sudah luruskan masalah mengangkat masalah penangkapan segala macam. Karena mereka kan tidak tahu bahwa persyaratan objektif maupun subjektif terpenuhi. Kalau objektif, nggak usah juga menunggu mau diserahkan. Kalau penyidik mengatakan bahwa saya layak untuk nanti, udah tahan dari dulu-dulu. Tapi tentu karena ada masih rasa hamnya, makanya memberikan kesempatan pada yang bersangkutan. Dan sampai di ujung daripada sebelum penyerahan tahap 2. Saya kan pernah berbicara dengan media bahwa untuk demi pengamanan, nah ini supaya tahu masyarakat, demi pengamanan supaya pada saat diserahkan kepada JPU utuh. Kan kita tidak tahu siapa manusianya. Mau dibilang akan kami serahkan atau segala macam kah, kami kooperatif akan datang, itu kan menurut Anda. Tapi kan kita perlu untuk mendapatkan suatu sistem yang betul-betul pure, pengamanan pure pada saat utuh penyerahan itu ke JPU. Makanya dipublikasikanlah, diputar balik tentang masalah penangkapan seolah-olah bahwa ini situasi yang sangat gawat. Padahal saya kan penyidik nih, itu dilakukan oleh penyidik adalah menginformasikan bahwa Anda akan segera diserahkan. Makanya diambil upaya pengamanan, diberikanlah surat perintah membawa, itu yang tidak mau ditandatangan itu. Aduh. Bahkan ada lagi ya, seorang purnawirawan Polri juga ngomong ada penggeledahan segala macam. Maaf aja, saya nggak menghormati yang bersangkutan ini. Ya. Tuh, Karena Pak manusia maksud sudah tuh. nggak benar menurut saya. Saya nggak tahu isi kepalanya udah terisi dengan apa, saya juga nggak tahu. Saya terpaksa ngomong kayak gitu dulu, saya masih halus-halus gitu loh. Tapi saya anggap sudah offside. Berkali-kali saya katakan, penyidik itu nggak bego. Kalau dia mau melakukan penggeledahan itu pasti sudah disiapkan surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri. Itu udah pasti. Kecuali penggeledahan itu pada saat tertangkap tangan, berbeda. Penangkapan juga begitu. Surat perintah penangkapan dan surat perintah membawa akan disiapkan sebelum melakukan langkah upaya paksa, kecuali tertangkap tangan. Itu berkali-kali lo udah sampaikan kepada seluruh media dan rakyat Indonesia supaya cerdas dalam memilah-milah mana yang benar, mana yang nggak benar. Prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda sudah sesuai dengan etika prosedur yang termaktub di dalam KUHP, yang lama maupun yang baru. Tuh. Sudah dipahami oleh seluruh media. Jadi jangan diputar-putar balik. Ya. On ya. Nih, KUHP lama baru lagi keluar lagi, baik KUHP yang lama maupun yang baru. Ya apa? KUHP yang lama itu sudah hapus oleh KUHP yang baru. Nggak bisa dipakai dua-duanya. Nih catatan dulu ya, bahwa ini kan yang dibahas apa? Tupoksi Polri dan penyidik nih. Katanya penggeledahan kemarin itu sudah dilindungi, dia itu dilindungi oleh undang-undang. Iya, dilindungi oleh undang-undang itu dalam pengertian apa? Apabila yang dilakukan itu sesuai dengan undang-undang. Itulah yang disebut dilindungi oleh undang-undang. Karena sejatinya kepolisian dalam hal ini penyidik, dalam semua proses penyidikannya itu harus melalui undang-undang yang ada. Itulah yang disebut dilindungi oleh undang-undang. Makanya nanti Pak Roy, Mas Roy akan menuntut kepada pengadilan dalam hal ini pra-peradilan di dalam apa-apa yang dilakukan oleh penyidik tersebut saat membawa Mas Roy dan Dokter Tifa tentunya di situ. Kalau Dokter Tifa saya tidak tahu ya, ini Mas Roy yang berbicara banyak pelanggaran di situ. Itu akan membuktikan dilindungi oleh undang-undang itu selama perbuatannya sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian bagaimana kamu itu mau mengatakan sesuai dengan undang-undang sedangkan KUHP lama baru saja ini dicampur-campur sesuai dengan KUHP lama dan KUHP baru? Gimana? Ya, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Ya sekalian aja tuh, baik menurut hukum KUHP ataupun hukum BW. Sekalian aja kayak gitu. Kan nggak linear pikirannya berarti kalau kayak gitu, mohon.
Termul. Kemudian nih, kenapa dari dulu Mas Roy itu tidak ditangkap? Kata Rocky Sitermul ini ya. Katanya ini nih, masih ada rasa HAM. Makanya tidak ditahan dari dulu. Bukan karena ada rasa HAM. Karena apa? Karena ngumpulin bukti. Itu yang disebutkan sama para termul juga. Ya ini kan berat, susah untuk membuktikannya, bla bla bla. Itu pula yang dilihat oleh para ahli hukum. Selain tentunya Ricky Sitermul ini. Apa dikatanya kok tidak ditekap dari dulu? Karena ini proses pembuktiannya susah. Kalau ditahan dari dulu itu ada aturan. Yang mana apabila selama sekian hari ya, kalau tidak salah itu 80 hari. 80 hari itu ada 30 40 30 20 30 20 kalau tidak salah itu. Ya sekitar berapa tadi 70-an, 70 sampai 80 harian saya lupa itu ya. Exactly-nya berapa. Kalau lebih daripada itu dan ini masih belum dilimpahkan kepada kejaksaan atau masih ditolak oleh kejaksaan, ini harus dibebaskan. Tidak boleh ada tuntutan kepada yang bersangkutan. Bebas demi hukum. Itu yang dilihat, tidak dilakukan oleh kepolisian. Karena kalau pada akhirnya dijemput seperti ini begitu ya, tanpa peri kemanusiaan, setidaknya itulah yang dirasakan oleh Roy Suryo. Pada akhirnya gugur nih. Ya, masih ada rasa HAM. Dan saya mengatakan kemarin, jangan ngomong HAM lah polisi sekarang itu. Ya, jangan ngomong HAM polisi sekarang itu. Ini Ugro lagi siapa? Ricky Sitermul. Saya kemarin sudah membahas itu. Lawang di Lampung kemarin ada orang didor kok sampai mati begitu. Gak boleh kayak gitu. Kemudian ditahan agar diserahkan utuh ke JPU. Lah ini kan ada aturannya. Ya, dan kepentingan penyidik untuk menahan pun itu sudah ada aturannya, apalagi di dalam KUHP yang baru. Itu ada apa? Ada unsur-unsur yang memang seharusnya patut diduga, dan unsur patut diduga itu bukan subjektif tetapi objektif, dan itu tidak ada pada dirinya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian ini nih ya, nyindir Pak Ugro nih, isi kepala bukan kepada itu, isi kepala Pak Ugro sudah anu-anu begitu. Ya gimana sih? Ya udah tinggal didebat saja apa yang dikatakan oleh Pak Ugro Seno. Ya, apa susahnya sih bikin catatan kayak saya begini begitu ya. Pak Ugro ngomong catat, kemudian Pak Ugro mengeluarkan analisa hukum berdasarkan undang-undang yang ada, kamu keluarkan undang-undang yang lain. Apa susahnya sih? Ya, saya tuh kalau punya pengetahuan hukum lengkap seperti itu, saya bakal lebih canggih lagi daripada ini. Ya, kalau di dalam fikih misalkan kita keluarkan Qur'annya, kita keluarkan hadisnya, kita keluarkan kaidah usulnya, sehingga keluarlah kesimpulan dari apa yang difatwakan kepada orang tersebut begitu. Ya, cuman saya nggak punya aja. Karena saya bukan takhusus di dalam hukum duniawiyah gitu ya, gaya kan. Kemudian ini penyidik nggak bego lah, enggak, yang kita lihat justru penyidik bego, makanya jadi kisruh seperti ini. Kalau nggak bego nggak bakalan kisruh seperti ini. Kepastian hukum akan bisa dijawab dengan kepastian hukum, dan Humas Polda Metro, Dir Polda Metro, dan yang mengurus permasalahan ini secara menyeluruh itu akan sangat elegan sekali tampil di hadapan publik untuk menjawab semua keraguan dan menjawab semua pertanyaan apabila memang penyidik itu cerdas. Kagak ya, bego. Nah ini tadi KUHP lama dan KUHP baru. Apaan ya? Satu dong, yang mana ini? KUHP lama atau KUHP baru? Kalau pengamat-pengamat yang nggak ngerti gak usah banyak ngomong lah. Belajar dulu Ya, tuh hukum tuh, belajar dulu KUHP itu. Polanya sekedar-sekedar baru kau baca terus kau banyak komentar mempleset-plesetkan apa yang dikatakan oleh pihak penyidik. Sekali lagi saya katakan ini kan merupakan konsumsi publik. Konsumsi publik yang sudah menasional. Gak mungkin tuh penyidik tuh nggak cermat. Pasti dia akan cari celah-celah yang menutup sekecil-kecilnya kemungkinan ada celah bolong. Itu udah pasti. Coba dijawab, nggak mungkin penyidik gak cermat. Itu yang terjadi kok. Nah sekarang pada tahapnya ada lagi satu, ngatur-ngatur pihak Polda lagi, bahwa kenapa tidak diperiksa di sini yang penyidik kamu atau penyidik. Jadi jangan salahkan kalau penyidik tidak menghormati Anda. Itu urusan penyidik. Mau dibawa ke rumah sakit, mau enggak, itu urusan penyidik. Kan ada penilaian tersendiri kan gitu. Lah ini kondisi yang bersangkutan ini layak untuk diperiksa secara keseluruhan atau enggak? Atau periksa secara luar. Nanti daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dilakukanlah pemeriksaan secara komprehensif. Untuk sampai
Ada lagi gara-gara kayak gitu sampai apa? Untung nggak kena penyakit TBC tuh, komplain malam-malam jam 2 pagi tuh. Teriak-teriak seolah-olah bahwa pihak penyidik itu tidak kooperatif, kayak perampok, kayak teroris lah. Saya nggak ngerti dulu belajar di mana dulu gitu loh. Nah sekarang udah diserahkan ke JPU. Saya masuk ke muatan ini. Press release daripada JPU jelas. CQ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebentar Bahwa- ya. Ini ngomong si Ricky Sitermul ini. Coba lihat perkataannya itu. Ini Pak Ugro disebut lagi, disindir lagi. Yang nggak berani ngomong langsung Ugro nggak berani. Dia tidak kooperatif ya. Dia tidak apa namanya? Ini kan perkataan Pak Ugro nih. Apaan saya tidak tahu dia belajar hukumnya di mana. Jangan begitu. Ya, saya juga nggak tahu dia belajar hukumnya di mana. Saya tahu nggak Pak Ugro? Pak Ugro siapa gitu kan? Mulut saya mah begitu kalau nyebut nama orang. Ini katanya sih mikirnya kecepatan gitu ya, maaf. Ntar nih kita pelan-pelan. Kita juga kan nggak tahu Pak Ricky ini belajar hukumnya di mana. Bukan begitu cara berdialektika di hadapan publik itu, Pak. Anda itu hanya mempermalukan diri sendiri kalau caranya seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Ugro? Kan begitu, kan mengatakan bahwa ini ada aturannya di dalam pasal anu demikian dan demikian. Kan kalau menurut Anda itu salah, tinggal Anda tukilkan perkataannya Pak Ugro. Kemudian kalau Anda punya argumen, keluarkan argumennya. Oh Pak, itu sudah out of date. Ini loh ada peraturan baru. Peraturan barunya demikian dan demikian. Kan enak ya. Nggak seperti ini. Kita nggak tahu belajar hukumnya di mana. Lah saya juga nggak tahu kamu belajar hukumnya di mana, Ricky. Nah kemudian ini nih, jangan salahkan jika penyidik tidak hormat. Kenapa? Karena Roy Suryo pun kelakuannya tidak hormat. Nggak boleh atau begitu. Penegak hukum itu harus true to the law. Harus linear dengan hukum. Mau diludahin kek dalam demonstrasi, mau dipukulin kek. Itu kalau misalkan menurut undang-undang tidak boleh ada tindakan represif, tidak boleh bertindak represif. Itulah penegak hukum. Bukan penegak saya, lu gak hormat sama gua gak bakalan bisa hormat sama lu. Gak bisa, ini kekurangan kepolisian kita keluar dari mulut si Ricky ini. Ya ini yang tidak kita inginkan. Polisi itu ada aturannya, bagaimana caranya. Dari peraturan ini justru harus lebih humanis. Jadi kalau misalkan peraturan ini nilai humanismenya misalkan 8, polisi harus 1 bar, di atas itu harus 9. Bukan malah represif begitu. Karena kamu tidak menghormati saya tidak menghormati kamu. Nggak boleh. Itu makanya dosen hukum saya bilang waktu itu, polisi di Indonesia itu gila katanya. Kenapa? Dia itu bisa gini aja di tengah ya, lagi apa ada orang. Ada orang diprit. Udah kagok keprit nih, mau nilang begitu ya, udah disuruh ke pinggir. Diperiksa semua lengkap. Kan begitu. Ya, kita suka dicari-cari kesalahannya. Oh, ini Pak, pentilnya nggak ada. Tutup pentilnya tidak ada. Pentil itu yang bahan angin itu ya, tahulah mungkinnya pentil. Ada yang bilang ini apa spionnya tidak standar. Dicari-cari alasan. Sampai-sampai kalau nggak ketemu alasan, ini dosen saya yang ngomong ya. Ini menggambarkan rusak-rusaknya apa hukum di Indonesia. Ini kalau lagi rusak-rusaknya hukum di Indonesia, polisi kalau nggak ketemu ada yang disalahkan, bilangnya begini, kamu tetap saya tilang. Loh Pak, apa alasannya? Mukamu memuakan. Muka kamu mengganggu kepentingan umum. Itu bisa kayak gitu karena ada nilai subjektif. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi nggak bisa seperti ini. Jangan salahkan penyidik ya, karena jika tidak hormat, karena kamu pun tidak hormat kepada penyidik. Ya boleh. Penyidik itu mau diludahin kayak mau digimanain, dia harus strict to the law. Makanya ada cita-cita di Amerika dulu yang namanya Robocop, yang setengah robot setengah manusia, biar tidak terlalu baper. Kata Pak Ugro, saya tidak setuju kalau ada Robocop. Oh, itu Robocop itu filosofis loh sebetulnya. Ya kalau bagi orang-orang yang suka di dalam bidang hukum. Begitu. Nggak boleh. Malah ada lagi saya tuh ada murid di Garut itu, polisi juga. Banyak murid saya yang polisi itu. Dia itu kalau nangkap penjahat, dia suka lucutin bajunya, terutama celananya itu dilucutin. Bukan untuk mempermalukan, bukan. Itu dilucutinnya di sel. Dia bilang kenapa? Ustad, orang itu tatkala ditangkap dia malu.
sering banyak orang yang bede ya, yang menggantungkan begitu pakai pakai sabuk, pakai apa, makanya dicopotin. Itu kan nggak semua dalam beberapa case seperti itu, dan itu bukan untuk mempermalukan. Ya, sampai diperhitungkan yang seperti itu. Humanis. Ya. Itu diperhitungkan. Terus ini nih, kita kan si Polda itu kan punya apa namanya, punya katakanlah dia punya humas ya. Humas itu apa tugasnya? Ya menjadi penghubung dengan masyarakat. Ya ngomonglah dengan cara yang elegan begitu. Ini mah Riki Sitohang. Muatan ini. Press release daripada JPU jelas. CQ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa penangguhan dilakukan setelah ada penjamin-penjaminnya. Siapapun penjamin-penjaminnya itu silahkan saja ya. Mau itu mantan purnawirawan kek, mau siapa kek, ya menurut hemat daripada kejaksaan layak untuk dipercaya. Dengan kriteria tidak melarikan diri, kooperatif, satu yang sering saya sampaikan kepada seluruh media sebelum terjadi, tidak mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, tidak mengulangi perbuatannya. Itu kan disampaikan oleh kejaksaan itu. Sebelum kejaksaan ngomong, saya sudah ngomong. Karena itu salah satu syarat subjektif yang harus dipatuhi oleh tersangka. Yang sekarang sudah masuk ke JPU, sudah status jadi terdakwa. Nah, ini dilakukan yang kedua. Yang saya masih ingat bahwa JPU mempersiapkan dakwaannya. Ini ditagih sama media ini, sama masyarakat. Yang cuma ngomong-ngomong itu tuh nggak jelas nanti. Yang ketiga, mempersiapkan segera untuk agenda persidangan. Kan begitu? Berarti kalau secara nuansa hukum, secara konstitusional, berarti memang statusnya memang betul diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah menyebutkan mempersiapkan dakwaan. Berarti siap untuk memasuki arena persidangan. Nanti di sana ajang pembuktian, silakan. Pada saat nanti jaksa JPU menyampaikan dakwaannya, silakan lakukan eksepsimu. Tapi seketika hakim mengatakan bahwa masuk kepada materi pokok perkara, berarti masuk agenda pembuktian. Silakan saja dari satu dengan yang satu mempersiapkan ajang pembuktian. Saksi ahli, saksi adecar, bukti-bukti tambahan yang lain, dan lain sebagainya. Saya tidak pada posisi manapun, silakan adukan argumentasi di situ. Biar hakim nanti. Saya tidak dalam posisi manapun sama Pak Ugro menyerang tanpa argumentasi hukum. Yang begitu disebut tidak tanpa berpihak pada sisi manapun. Pret yang menentukan layak atau tidak divonis atau frispa. Kan pernah saya katakan kan, saya pada posisi ajukan aja ke persidangan supaya jelas. Nah ini sekarang kita lihat aja runtutannya nih. Jadi nggak usah lagi dicampuri orang-orang yang tidak berkepentingan. Apa yang disampaikan oleh JPU menurut hemat saya ya sah-sah saja. Kenapa? Karena itu kan sudah ranah ke kewenangannya JPU. Sekarang tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Dalam artian apakah ini maju atau tidak, ya, harus mengacu kepada pasal 62. Kalau seandainya deadlock, gitu ya. Kalau deadlock harus ada gelar perkara antara penyidik dengan JPU disaksikan oleh ahli dan lain sebagainya untuk menentukan sikap lanjut atau tidak. Tentu ada pengawas daripada kepolisian dan pengawas daripada kejaksaan. Itu termaktub di luar pasal 62 KUHP tertuang. Kecuali kalau memang ini arenanya bermuara ke pengadilan dilanjutkan. Tapi kalau saya tangkap apa yang dikatakan oleh JPU, berarti dia sudah mempersiapkan dakwaan.
dan persiapan untuk ke meja pengadilan. Gitu kira-kira media ya. Sebentar, oke. Ini nggak ada masalah, emang apa yang dipermasalahkan dari pernyataan JPU? Lah memang nggak ada permasalahannya juga kok. Satu hal yang dilupakan sama siapa, sama Ricky Sitohang ini. Ini kan katanya begitu, penangguhan setelah ada penjamin ya, bagaimana dikatakan kemarin nih. Nih, dengan catatan tidak melarikan diri, kooperatif, tidak mengulangi perbuatan. Betul. Cuma tidak mengulangi perbuatan ini tidak mengulangi perbuatan apa? Ya. Yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo sekarang itu tidak mengulangi perbuatan apa-apa. Lah putusan hukumnya aja belum ada kok. Lagian ini pun deliknya delik aduan apa? Ya, nggak tahu juga apa yang dibuktikan oleh penyidik sehingga menjadi patokan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Mas Roy. Lah tertutup seperti itu kok yang dilakukan oleh penyidik. Apa? Mas Roy jangan melakukan tindakan yang sama. Mas Roy bilang, tindakan apa? Tindakan apa yang tidak boleh saya lakukan? Ya, menghina Pak Jokowi. Memang ada itu di perkara-perkara yang diberikan oleh penyidik kepada kejaksaan, memang ada. Yang seperti apa yang tidak boleh itu? Lawang yang melakukan kritik terhadap pemerintah baik yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlalu, kan bukan cuma Roy Suryo saja. Ya, ini makanya bingung. Beda kalau misalkan dia itu copet mah jelas. Kamu udah ya tidak ditahan nih karena cuma nyopet cangcut doang. Copet cangcut doang. Ya itu hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Sudahlah, kamu daripada nggak bisa kerja begitu ya, kamu sambil kerja sambil menunggu proses persidangan begitu. Tapi awas, jangan nyopet. Jangan nyopet lagi. Jelas itu mah tuh. Lah ini Mas Suryo tidak boleh melakukan yang serupa. Apa yang tidak boleh dilakukannya? Ini menjadi tidak jelas dan layarnya sudah mati kan. Nih habis baterai. Oke. Gak apa-apa lah ya, kesini aja dulu nih. Jadi tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Ini membingungkan. Makanya dari dulu nggak bisa ditangkap Mas Roy itu meskipun cuap-cuap selama 400 hari lebih. Bisa ditangkap nggak? Nggak bisa karena memang nggak jelas juga tidak mengulangi perbuatan apa yang tidak boleh diulangi. Sedangkan yang bersangkutan Roy Suryo itu dari segi konstitusi ya sedang memakai hak konstitusionalnya, tidak ada permasalahan. Nah kemudian JPU mempersiapkan dakwaan, mempersiapkan untuk agenda persidangan kecuali kalau misalkan nanti di sini ada deadlock ya. Nah ini yang menarik, katanya tugas penyidik sudah selesai. Iya, dari segi pelimpahan dengan masyarakat belum selesai. Ya, dan insya Allah nggak bakalan selesai kalau sama masyarakat itu jejak digitalnya ada, permasalahannya bisa panjang. Ini mencederai sekali terhadap institusi kepolisian. Coba ya sebetulnya yang kemarin di Lampung tuh, itu catatan besar loh. Ada polisi dibunuh ya, dan itu jelas menyakitkan. Ya, seharusnya begitu, jelas menyakitkan. Kemudian orangnya ketahuan, kemudian dikejar. Ditangkap itu keadaannya tinggal nama. Ramai nggak masyarakat? Enggak ramai. Kenapa? Karena rasa keadilannya terwakilkan. Padahal itu pelanggaran HAM berat itu. Nggak boleh itu sebetulnya. Sama sekali nggak boleh. Dilukai sedikit saja tidak boleh. Apalagi ini pulang tinggal nyawa. Pulang tinggal nama, nggak boleh. Tapi apakah masyarakat ribut, ada yang protes? Tidak, karena itu mewakili rasa keadilan masyarakat. Fakta bahwa saat ini Roy Suryo dan kawan-kawan jangankan disakiti ya, diperlakukan seperti itu saja banyak masyarakat yang protes. Ini bukti bahwa dalam hal ini masyarakat tidak terwakili rasa keadilannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Para termul mudah-mudahan cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.